Masih di Sapa Indonesia Malam, para bakal calon presiden saling bertemu di waktu yang hampir bersamaan. Mereka menegaskan persaingan politik jangan sampai merusak persatuan. Prabowo Subianto menyapa Ganjar Pranowo di sebuah acara diskusi di Jakarta kemarin. Kedua bakal calon presiden itu saling sapa dengan cara unik. Prabowo yang duduk sebagai narasumber hormat dan mengacungkan jempol ke arah Ganjar. Prabowo juga bercanda seperti mengajak Ganjar bertinju. Ganjar pun membalas Prabowo dengan senyum dan acungan jempol. Keduanya tak hanya menunjukkan keakraban, tapi juga memakai busana yang mirip. Ganjar mengaku tidak ada bisik-bisikan dengan Prabowo, hanya sebatas saling menyapa. Menurut Ganjar, dengan bakal capres manapun harus selalu berhubungan baik. Kita sama siapapun mesti baik, apalagi sama Pak Prabowo, sering ketemu. Kemarin sama Mas Anies waktu haji juga baik, jadi semuanya baik-baik. Orang cerita 5 tahunan mau kontestasi masa jelek-jelekan, enggak lah. Kita komunikasi yang baik. Bisik-bisik tetangga, enggak lah, say hi aja kan. Sementara Prabowo Subianto menyebut persaingan politik menjelang Pilpres harus dijalani dengan prinsip serta semangat kekeluargaan. Ya tadi ketemu baik, saya hubungannya baik sama beliau. Ya, kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan, ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara. Di hari yang sama, Ganjar Pranowo bertemu dengan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Anies mengaku kedekatannya dengan Ganjar memang sudah terjalin sejak lama. Menurut Anies, persahabatan yang terjalin tidak boleh berubah, meski nantinya bakal bersaing dalam Pilpres 2024. Lawan dalam kompetisi politik pemilu adalah teman dalam demokrasi. Jadi biasa saja, ini adalah sebuah kegiatan untuk memberikan manfaat yang besar buat masyarakat dan tetap berteman. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya berharap ada forum yang kembali mempertemukan para bakal calon presiden untuk saling adu gagasan dan ide. Bahkan kalau perlu sebetulnya mulai ada forum yang mempertemukan mereka untuk berdebat gitu. Itu yang harusnya bisa menjadi pendidikan politik. Dan yang kedua, hal positifnya saya pikir mereka memperlihatkan sebuah simbol kuat bahwa di antara mereka baik-baik saja, tidak terjadi sebuah konflik, rivalitas bukan berarti permusuhan. Meski ketiga bakal capres terus bersaing meningkatkan elektabilitas, suasana sejuk demi terselenggaranya pemilu yang berjalan demokratis harus tetap dijaga. Tim Liputan Kompas TV.